Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muharromah Munawaroh dengan NIM 241080200122. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang laporan analisis laporan keuangan dari Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama di sini ada kondisi perusahaan pada tahun 2025, di mana pada tahun ini secara umum kondisi finansial Bank Rakyat Indonesia ini menunjukkan fase transisi, di mana fase ini merupakan fase pembersihan portofolio. Dan kondisi di laporan keuangan sangat sesuai dengan realitas industri digital banking saat ini, di mana pertumbuhan ekspansi yang agresif di awal seringkali diikuti oleh tantangan pengelolaan risiko kredit bermasalah atau NPL. Bank Rakyat Indonesia sendiri mengalami kontraksi profitabilitas yang berat, seperti berbalik rugi. Namun dari fundamental keamanan internalnya itu likuiditas dan permodalan itu sebenarnya masih sangat kokoh dan terjaga dengan baik. Untuk bukti finansial yang mendukung itu ada argumen di mana pembengkakan rasio kredit atau NPL gross itu ada pada 14,02%. Untuk bukti utamanya itu adanya masalah kualitas aset dan lonjakan rasio atau NPL gross dari 3,22% menjadi 14,02% pada tahun 2025. Dengan ini menunjukkan bahwa adanya kendala serius pada penyaluran kredit digital atau lini bisnis lama yang gagal bayar. Untuk pencadangan agresif menekan laba atau rugi bersihnya itu ada pada 498,6 miliar. Untuk pendapatan bunga neto sebenarnya naik dari 571,9% kini menjadi 696,3 miliar. Dan untuk NIM-nya itu tumbuh sehat dari tumbuh sehat ke 5,08%. Namun demi menjaga kestabilan, manajemen melakukan penyelisihan kerugian, penurunan nilai atau CKPN yang sangat besar, yaitu senilai 553,6 miliar. Untuk pengakuan biaya pencadangan yang menjadi penyebab utama bank berbalik membuktikan rugi besar sebesar 498,6 miliar. Dan bantalan permodalan yang sangat kuat seperti CAR itu ada pada 40,28%, di mana buktinya itu bahwa bank ini telah berada di dalam kondisi bangkrut atau kolaps
dari rasio CAR yang mencapai 40,25%. eh, Angka ini pun juga jauh di atas batas minimum regulator, yaitu 8% sampai 12%, di mana artinya modal bank ini sangat tebal untuk menyerap kerugian tahun berjalan. Untuk likuiditas longgar atau LDR itu ada pada 80,83%, di mana penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK itu tumbuh subur dari 8,1 triliun menjadi 9,5 triliun. Dan hal ini itu dapat menurunkan LDR dari 87,62% menjadi 80,83%. Di mana hal ini menandakan bahwa masyarakat tetap percaya menaruh dana di Bank Rakyat Indonesia ini, dan bank pun punya likuiditas yang sangat aman. Yang selanjutnya itu ada strategi dan keputusan jika saya menjadi CFO Bank Rakyat Indonesia. Menurut saya ada 3 keputusan strategi utama yang akan saya ambil dalam 12 bulan ke depan. Yang pertama yaitu pengetatan kredit scoring dan resegmentasi kredit atau risk mitigation, di mana kebijakan menghentikan sementara ekspansi kredit pada segmen digital atau proyek yang menyumbang NPL terbesar di tahun 2025. Untuk eksekusinya itu memperbaiki algoritma teknologi kredit scoring dengan mengintegrasikan data ekosistem Indux atau BRI Group secara lebih ketat. Fokus penyaluran kredit dialihkan ke sektor yang lebih terkendali dengan tenor pendek, yaitu go shorter, untuk mempercepat perputaran arus kas. Itu mungkin cara saya yang pertama untuk menghadapi itu. Dan yang kedua itu ada optimalisasi biaya dana atau cost of fund financing, yang dimana kebijakannya ini menurunkan cost of fund, memanfaatkan likuiditas yang melongo atau LDR tadi yang mencapai 80,83%. Untuk eksekusinya ini akan mengingatkan meningkatkan pertumbuhan DPK yang sangat besar, yaitu mencapai 9,5 triliun. Di sini saya juga akan menurunkan porsi simpanan berbiaya mahal seperti deposito dengan bunga tinggi, dan mendorong pertumbuhan dana murah atau CASA, di mana melalui fitur tabungan digital Bank Rakyat Indonesia. Dengan hal ini akan memperlebar margin keuntungan tanpa harus menaikkan suku bunga dari pinjaman. Itu strategi kedua untuk 12 bulan ke depan. Yang ketiga itu ada alokasi modal untuk digitalisasi penagihan recovery asset, di mana kebijakan ini itu akan mengalihkan sebagai belajar modal atau CapEx untuk memperkuat
unit collection atau rekonversi aset. Untuk pengeksekusiannya itu akan memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi secara dini di mana atau apa nasabah yang berpotensi menunggak untuk early warning system atau awalan warning dari sistem dengan memaksimalkan penagihan pada kredit yang sudah dicadangkan di tahun 2025 untuk bank dapat membukukan pendapatan pemulihan aspek kredit yang langsung masuk ke dalam pos pendapatan operasional di tahun berikutnya. Sehingga untuk mempercepat pembalikan kontrol rugi menjadi laba. Mungkin itu 3 strategi dari saya apabila saya menjadi CFO dalam Bank Rakyat Indonesia tersebut.